Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Madya Cesario Juvendona Wijaya dengan NRP 50332410662. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai hasil proyek saya, di mana berjudul Norfolk Bali, Pusat Oleh-oleh dan Pemberdayaan UMKM berbasis budaya lokal guna mendukung pemerataan pariwisata di Bali Utara. Next. Nah, masuk ke latar belakangnya sendiri, yang pertama adanya ketimbangan infrastruktur dan juga fasilitas pariwisata, di mana hampir 80% infrastruktur pariwisata itu seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya, itu masih terkonsentrasi di Bali Selatan, yaitu Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan juga Tabanan. Misalnya, adanya ketimbangan ekonomi, di mana untuk Kabupaten Badung sendiri itu memiliki PDRB per kapita tertinggi sebesar 132,09 juta, berbanding kebalik dengan Kabupaten Buleleng yang hanya sekitar 50 juta saja. Sebenarnya terdapat kesenjangan sebaran kunjungan, di mana untuk wilayah Bali Selatan itu menyerap sekitar 75-80% dari total seluruh kunjungan wisatawan yang ada di Bali. Sedangkan untuk di kawasan Bali Utara itu hanya sebesar 5-7% saja. Untuk karakteristik para wisatawan, di mana para wisatawan itu untuk lama tinggalnya itu relatif singkat, dan juga untuk pengeluaran belanja mereka untuk produk lokal itu masih sangat minim karena masih belum adanya pusat komersial yang terpadu yang mengintegrasikan ruang kreatif dan juga pusat oleh-oleh UMKM lokal yang ada di sana. Next. Oke, masuk kepada tujuan proyek itu sendiri, di mana yang pertama ada pemerataan ekonomi dan sektor pariwisata untuk mengurangi ketimbangan yang terjadi antara Bali Selatan dengan Bali Utara. Selanjutnya ada peningkatan daya saing UMKM lokal di Bali Utara. Selanjutnya ada preservasi dan mengangkat identitas budaya lokal, di mana dengan adanya proyek ini diharapkan menjadi pusat pelestarian kebudayaan Bali Utara yang diimplementasikan secara interaktif kepada para wisatawan. Selanjutnya ada pengembangan destinasi wisata yang baru sebagai preferensi untuk para wisatawan itu untuk berkunjung ke daerah Bali Utara. Next. Oke, masuk ke ruang lingkup proyeknya itu sendiri, di mana ada pengembangan infrastruktur dan fasilitas, di mana pembangunan pusat oleh-oleh modern yang dilengkapi dengan area pameran produk UMKM. Soalnya ada kemitraan dan pemberdayaan UMKM, di mana proyek kami itu mengidentifikasi, mengkurasi, dan juga berkolaborasi dengan para pengrajin lokal. Soalnya ada integrasi konten budaya dan juga edukasi, di mana penyusunan narasi produk, fasilitasi area demonstrasi pembuatan kerajinan produk, dan juga adanya penjadwal kelas atau edukasi secara berkala. Dan terakhir adanya pemasaran dan juga strategi distribusi pariwisata, di mana promosi destinasi itu secara terintegrasi dengan agen perjalanan, pemandu wisata, dan juga platform digital untuk menarik para wisatawan itu untuk berkunjung. Sebenarnya ada output proyek itu sendiri, di mana yang pertama ada pusat souvenir budaya modern, di mana dengan adanya bangunan yang terintegrasi yang siap beroperasi untuk memajukan ataupun untuk mengajak para wisatawan itu untuk berkunjung ke daerah Bali Utara seperti itu. Sebenarnya ada jaringan kemitraan UMKM yang tersertifikasi, di mana terbentuknya ekosistem rantai pasok yang melibatkan puluhan hingga ratusan UMKM lokal. Sebenarnya ada program edu wisata dan juga workshop yang berkelanjutan, di mana tersedianya paket kegiatan interaktif bagi para wisatawan. Yang terakhir ada dokumentasi dan media storytelling produk, di mana tersedianya katalog, label naratif, dan juga media digital yang mengemas sejarah, filosofi, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam produk yang dipasarkan seperti itu. Next. Oke, masuk ke struktur organisasi proyek, bisa dilihat pada layar, di mana project owner itu untuk menyediakan investasi, menetapkan arah pengembangan, dan mengambil keputusan strategis. Untuk project director itu memimpin keseluruhan proyek, project manager untuk mengelola operasional proyek, jadwal, dan koordinasi, finance manager untuk mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar, legal dan compliance manager itu untuk mengurus perizinan dan juga memastikan proyek itu memenuhi segala regulasi yang ada. Selanjutnya ada engineering manager, mengawasi aspek teknis, procurement manager itu mengelola pengadaan material, vendor, dan juga kontrak proyek. Selanjutnya ada marketing and partnership manager, di mana untuk menyusun strategi pemasaran dan juga membangun kemitraan dengan stakeholder pariwisata. Dan juga adanya UMKM dan cultural manager untuk mengembangkan program UMKM lokal dan aktivitas budaya Bali Utara. Next. Oke, kita masuk selanjutnya ke work breakdown structure atau WBS, di mana yang pertama ada tahapan perencanaan dan juga studi, di mana berfokus pada penyusunan konsep pembangunan, di mana untuk meliputi studi kelayakan, analisis pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahapan legalitas dan perizinan, di mana untuk memastikan seluruh aspek hukum itu telah dipenuhi sebelum konstruksi itu dilaksanakan. Selanjutnya ada tahapan pengadaan dan procurement, di mana pengadaan dari seluruh kebutuhan proyek yang ada, meliputi seleksi vendor dan supplier, pengadaan material konstruksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konstruksi dan infrastruktur, di mana tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan proyek yang mencakup persiapan lahan, pekerjaan fondasi, pembangunan struktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengembangan UMKM, di mana tahapan ini berfokus pada pemberdayaan UMKM lokal melalui proses seleksi tangan, pelatihan branding, packaging, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahapan persiapan operasional, di mana mempersiapkan seluruh kegiatan operasional sebelum kawasan ini dibuka, di mana meliputi rekrutmen tenaga kerja, pelatihan operasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada soft opening dan promosi, di mana tahap soft opening ini berfungsi untuk menguji kesiapan operasional, di mana selanjutnya akan dilaksanakan promosi melalui media digital dan juga penyelenggaraan event, kerjasama dengan berbagai mitra, serta evaluasi awal terhadap operasional kawasan.
Sebenarnya ada operasional proyek di mana itu meliputi pengelolaan retail dan juga tenan UMKM, pelaksanaan kegiatan budaya, pengelolaan pusat informasi wisata dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adanya monitoring dan evaluasi di mana indikator yang dipantau itu meliputi jumlah pengunjung, peningkatan jumlah UMKM yang terlibat dan juga dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Seperti itu. Next. Oke, masuk ke estimasi biaya proyek di mana saya telah membagi beberapa biaya yang diperlukan, di mana yang pertama ada biaya perencanaan dan persiapan, biaya konstruksi dan infrastruktur, biaya interior dan fasilitas, biaya pengembangan UMKM, biaya promosi dan marketing, biaya operasional awal, biaya outsourcing dan vendor, serta kami menyediakan contingency cost sebesar 10%, di mana untuk total anggarannya sendiri itu berjumlah 11,19 miliar, dengan porsi anggaran terbesar itu dialokasikan untuk konstruksi dan infrastruktur itu sebesar 45,57%, disusul oleh operasional awal itu sebesar 15,99%, dan juga disusul oleh interior serta fasilitas sebesar 10,94%, di mana contingency cost itu sebesar 8,18% itu sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi risiko yang ada selama pelaksanaan proyek, sehingga pengelolaan biaya itu masih dapat tetap terkendali seperti itu. Next. Oke, masuk ke analisis kelayakan proyek. Yang pertama ada NPV, di mana untuk investasi awal itu sebesar 11,192 miliar, untuk cash flow-nya sendiri di 2,5 M, untuk biaya diskonto atau discount rate itu sebesar 10%, untuk periodenya sendiri itu selama 10 tahun. Nah, selanjutnya menghitung percent interest factor of value annuity yang didapat hasil berjumlah 6,145. Selanjutnya dari hasil tersebut kita dapat menghitung PV cash flow-nya dengan rumus cash flow itu dikali dengan percent interest factor of value annuity, didapatkan hasil sebesar 15.362.500.000. Nah, dari hasil tersebut kita dapat menghitung jumlah NPV-nya, di mana dari PV cash flow tersebut dikurangi dengan investasi awal didapat nilai 4,17 miliar. Nah, NPV yang lebih dari 0 ini dapat dikatakan layak karena indikatornya sendiri itu NPV itu berjumlah lebih dari 0, itu proyek itu dapat dikatakan layak. Nah, dari proyek yang menghasilkan 4 miliar itu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang telah dikeluarkan di awal, seperti itu. Next. Oke, masuk ke profitability index dengan rumusnya PV benefit dibagi dengan investasi awal didapat jumlah PI itu sebesar 1,37, di mana apabila PI itu lebih dari 1, proyek itu dapat dikatakan layak, di mana 1,37 itu memiliki arti bahwasannya setiap 1 rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan manfaat sebesar 1,37 rupiah, seperti itu. Next. Selanjutnya ada payback period dengan rumus investasi awal dibagi dengan arus kas bersih tahunan. Didapat nilai 4,48 tahun, kita konversikan 0,48 itu dikalikan dengan 12 bulan. Dapat hasil 5,76, kita bulatkan menjadi 6 bulan. Jadi didapatkan payback periodnya itu di 4 tahun 6 bulan. Jadi apabila payback periodnya itu kurang dari umur proyek, dapat dikatakan proyek itu layak, di mana hasil dari payback period pada proyek ini didapat sekitar 4 tahun 6 bulan, sedangkan untuk umur proyeknya sendiri itu selama 10 tahun, maka proyek ini dapat dikatakan layak. Nah, berdasarkan dari analisis kelayakan finansial tersebut, seluruh indikator menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria investasi. Proyek ini memiliki nilai NPV sebesar 4,17 M, payback period selama 4 tahun 6 bulan, serta nilai PI itu sebesar 1,37. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa proyek ini mampu memberikan keuntungan finansial yang memadai, sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan pariwisata di Bali Utara. Next. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan jadwal proyek atau Gancar itu sendiri, di mana kami telah membagi beberapa tahapan itu ke dalam Gancarnya sendiri, di mana terlihat pada tahap perencanaan proyek itu dimulai dari Januari dengan kegiatan penyusunan konsep proyek hingga di akhir bulan Mei, yaitu pada aktivitas terakhir yaitu pengadaan furnitur dan juga interior. Selanjutnya masuk di bulan Juni itu proyek masuk ke tahap konstruksi operasional, di mana persiapan lahan itu dimulai di awal Juni, dan juga tahap konstruksi dan operasional itu berakhir di awal bulan Oktober, seperti itu, di mana ditutup dengan pemasangan interior serta final inspection di bulan awal Oktober, seperti itu. Next. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu tahapan operasional dan juga monitoring, di mana pada bulan Oktober hingga bulan-bulan berikutnya proyek ini beralih ke tahap operasional juga monitoring. Nah, diawali dengan rekrutmen tenaga operasional selama 4 minggu di bulan Oktober yang dilanjutkan dengan pelatihan staff serta penyusunan SOP pelayanan. Pada pertengahan November, di mana melakukan soft opening selama 1 minggu bersama dengan dimulainya promosi digital dan media secara masif selama 6 minggu. Nah, selanjutnya evaluasi awal operasional itu kemudian dilakukan selama 2 minggu untuk mematangkan sistem yang ada. Selanjutnya memasuki bulan Desember dan seterusnya, proyek resmi berjalan penuh melalui operasional retail yang disertai dengan monitoring penjualan UMKM. Next.
Oke, masuk ke network diagram dan juga critical path. Bisa dilihat pada layar itu terdapat network diagram. Nah, berdasarkan hasil analisis proyek network itu diperoleh total durasi proyek itu sama 75 minggu. Nah, untuk jalur kritisnya sendiri dengan aktivitas kode itu A, B, D, E, H, I, J, K, M, N, O, Q, T, U, V, W, Y, Z, A, A, B, dan juga AC, di mana dapat dilihat untuk kode dan juga aktivitasnya pada layar, seperti itu. Next. Oke, masuk ke progress dan performance measurement, di mana terdapat data EVM, di mana yang pertama kita menghitung nilai schedule variance dengan rumus EV dikurang dengan PV. Didapat hasil 202.500.000 yang menunjukkan bahwa proyek ini berada lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang telah direncanakan. Misalnya menghitung nilai cost variance atau CV itu didapat hasil nilai 162.500.000 di mana menunjukkan proyek ini masih berada di bawah anggaran atau under budget. Misalnya menghitung SPE didapat nilai sebesar 1,05 itu menunjukkan bahwa proyek ini menghasilkan pekerjaan 5% lebih cepat dibandingkan dengan rencana dari baseline itu sendiri. Misalnya yang terakhir kita menghitung dengan CPI, Cost Performance Index, dengan nilai 1,04 yang menunjukkan bahwa setiap pengeluaran Rp1 mampu menghasilkan nilai pekerjaan sebesar Rp1,04 sehingga penggunaan biaya proyek itu masih tergolong efisien. Seperti itu. Next. Oke, masuk ke kurva S dan status proyek. Yang pertama ada terlihat pada Gantt chart progress tracking, di mana pada minggu ke-40, di mana berdasarkan kurva tersebut diketahui bahwa progres aktual proyek ini berada sedikit di atas kurva rencana sejak awal pelaksanaan hingga minggu ke-40, di mana pada titik evaluasi progres rencana mencapai 60%, sedangkan progres aktual itu telah mencapai 63%, di mana terdapat selisih 3% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek itu berjalan lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Next. Oke, masuk ke tabel cost tracking project, di mana terlihat bahwasanya kurva biaya aktual itu mengikuti pola yang relatif sejalan dengan kurva biaya rencana, di mana pada awal hingga pertengahan pelaksanaan proyek, biaya aktual itu sedikit di bawah biaya rencana yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Nah, meskipun pada minggu ke-40 itu biaya aktual itu sempat sedikit melebihi biaya rencana, namun kondisi tersebut masih dapat diterima karena diiringi dengan progres pekerjaan yang juga melampaui target. Nah, secara keseluruhan kurva SBY ini menunjukkan bahwa pengelolaan proyek ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini didukung oleh analisis earned value management yang menghasilkan nilai cost performance index besar 1,04 sehingga proyek berada pada kondisi under cost atau lebih efisien dibanding dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Next. Oke, untuk selanjutnya ada outsourcing dan procurement plan, di mana bisa dilihat terdapat tabel ruang lingkup outsourcing, di mana seluruh pekerjaan yang dialihkan kepada vendor merupakan bagian dari paket pekerjaan yang utama dalam proyek ini, dan juga telah diintegrasikan ke dalam jadwal pelaksanaan proyek, di mana setiap vendor itu memiliki ruang lingkup pekerjaan, target penyelesaian, serta output yang jelas sehingga tidak terjadinya tumpang tindih tanggung jawab dengan tim internal proyek. Next. Oke, selanjutnya terdapat tabel kriteria evaluasi vendor, ada juga KPI vendor, ada juga mekanisme evaluasi kerja vendor, di mana proyek ini menggunakan strategi make or buy, di mana pekerjaan ini dikelola oleh tim internal, sedangkan layanan pendukung seperti security, cleaning service, vendor IT, dan event budaya itu dialihkan kepada vendor profesional melalui proses pengadaan yang transparan. Juga seleksi vendor ini dilakukan menggunakan RVP dan juga evaluasi berdasarkan harga, kualitas pengalaman, serta kapasitas vendor, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada analisis risiko dan mitigasi, di mana bisa dilihat terdapat tabel analisis risiko. Masa hasil identifikasi itu menunjukkannya proyek ini terdapat 20 risiko utama yang berasal dari aspek biaya, waktu, teknis, SDM, supplier, vendor, outsourcing, regulasi, cuaca, hingga operasional. Di mana dari risiko-risiko tersebut dapat dimitigasi karena sudah diidentifikasi sebelumnya, seperti itu. Next. Nah, ini merupakan risk response plan, di mana pada proyek ini strategi respon risiko itu mengacu pada 4 pendekatan, di mana yang pertama ada avoid atau menghindari, yaitu menghilangkan penyebab ataupun mengubah rencana proyek agar risiko itu tidak terjadi. Jadi ada reduce atau mitigate, yaitu menurunkan probabilitas atau dampak risiko melalui tindakan pencegahan. Selanjutnya ada transfer atau mengalihkan, yaitu mengalihkan sebagian tanggung jawab atau dampak risiko kepada pihak lain seperti vendor ataupun perusahaan asuransi, seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir ada accept atau menerima, yaitu menerima risiko apabila dampaknya relatif lebih kecil dan biaya mitigasinya itu jauh lebih besar daripada potensi kerugian yang diakibatkan, seperti itu. Next. Oke, lanjut ke project controlling and evaluation, di mana terdapat tabel mekanisme risk response control, di mana proses pengendalian risiko pada proyek ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada monitoring risiko, yaitu memantau seluruh risiko melalui laporan harian, laporan mingguan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adanya evaluasi risiko, yaitu menilai apakah tingkat probabilitas maupun dampak risiko itu mengalami perubahan dibandingkan risk register sebelumnya. Selanjutnya ada implementasi corrective action, di mana apabila risiko itu meningkat atau strategi mitigasi itu tidak berjalan
efektif. Selanjutnya ada review efektivitas mitigasi, di mana untuk memastikan tindakan yang dilakukan itu berhasil menurunkan tingkat risiko. Dan selanjutnya ada update risk register, dengan memperbarui status risiko menjadi open, mitigation, atau close, itu berdasarkan dari hasil monitoring. Yang terakhir yang tak kalah penting yaitu laporan kepada para stakeholder, di mana melalui laporan bulanan maupun rapat koordinasi, di mana para stakeholder itu memperoleh informasi terkini mengenai kondisi proyek yang ada, seperti itu. Next. Oke, masuk ke kesimpulan dan rekomendasi, di mana berdasarkan hasil perencanaan dan analisis proyek ini layak untuk dilaksanakan dengan durasi 75 minggu dengan total anggaran itu sebesar 11,19 M, di mana perencanaan proyek itu telah disusun secara komprehensif melalui WBS, penjadwalan menggunakan Gantt chart, network diagram, dan juga kurva S, didukung dengan estimasi biaya, alokasi sumber daya, dan juga pengendalian proyek. Di mana hasil EVM juga menunjukkan bahwasanya proyek ini berada pada kondisi ahead schedule dan juga kondisi under budget, sehingga pelaksanaan dinilai efektif dan juga efisien. Untuk rekomendasinya sendiri, berdasarkan hasil perencanaan proyek, ini disarankan agar proyek ini menerapkan sistem manajemen proyek yang terintegrasi melalui monitoring dan juga evaluasi secara berkala terhadap aspek waktu, biaya, kualitas, dan juga risiko. Di mana selain itu juga koordinasi antar stakeholder, pengawasan terhadap vendor melalui KPI, penerapan standar K3, serta pengeluaran risk register secara rutin perlu dilakukan secara konsisten. Nah, dengan pengendalian yang baik dan manajemen risiko yang proaktif, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan target, yaitu 75 minggu, dan juga target anggaran yaitu 11,19 M, yang juga memenuhi standar kualitas serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh stakeholder yang terlibat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.